Battle of Seventry Easting ialah pertempuran tank terbesar di akhir abad ke-20 yang menghadapkan tank andalan Amerika Serikat versus Uni Soviet. Dalam pertempuran yang terjadi di padang pasir Irak pada 26 Februari 1991, M1A1 Abrams sukses melumpuhkan 160 T-55, T-62 dan T-72 Irak. Sebagian turret tank-tank karya anak bangsa Uni Soviet terbang ke udara walaupun tidak mempunyai sistem pendorong sendiri setelah dihajar oleh tank yang didesain oleh Chrysler Defense. Setelah berkelahi di padang pasir Irak, M1A1 kembali baku hantam dengan tank-tank seri TX Uni Soviet di abad ke-21 dalam perang di Ukraina sejak 2022 hingga sekarang. Perang di Ukraina menunjukkan bahwa tank masih relevan dalam perang masa kini dan masa depan dan tidak dapat digantikan oleh pesawat tanpa awak seperti khayalan para jamaah dunia. Merupakan fakta bahwa UAV merupakan ancaman terhadap kendaraan lapis baja, walakin pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh itu tidak mampu menggantikan peran-peran tank yang terkait dengan mobility, firepower dan protection. Pesawat tanpa awak harus segera kabur dari tempat pertempuran begitu rudal yang dimiliki habis. Sementara tank didukung oleh unit logistik yang secara konstan memberikan pasokan munisi. RPS rawan pula terhadap jamming. Sementara tank masih bisa bergerak dan memuntahkan cabai rawit yang terbuat dari beragam campuran logam ke sasaran walaupun dalam kondisi peperangan elektronika. Program pembangunan tank medium Kaplan yang dilaksanakan oleh FNSS dan PT Pindad ialah warisan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di mana kereta berperisai tersebut khusus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Turki sendiri tidak memakai Kaplan versi tank sedang, walakin menggunakan Kaplan 10 varian STA anti-tank vehicle yang memperkuat Tukkara Cavalry. Dengan kata lain, Kaplan medium tank didesain, dikembangkan dan diproduksi oleh syarikat asal Ankara dan London khusus bagi Jakarta sebab Tukkara Cavalry tidak memerlukan tank ukuran sedang. Sebagaimana diketahui, kavaleri Angkatan Darat Turki mengandalkan pada tank berat, yakni kendaraan lapis baja lawas M60 dari Waksam dan Leopard 2 dari Jerman yang menemui nasib naas di Suriah pada 2015. Pengembangan tank medium Kaplan oleh FNSS dan PT Pindad dilaksanakan sebagai joint development, di mana kedua pabrikan mengembangkan tank baru. Tentu saja Indonesia mengalirkan fulus kepada Turki dalam program tersebut, karena Ankara tidak tulus memberikan teknologi terkait desain dan pengembangan kendaraan lapis baja kepada Jakarta. Fulus Indonesia membuat mata Turki menjadi hijau, sehingga tiba-tiba tulus mengajari dan memberi teknologi soal tank. Memang sudah menjadi hukum alam bahwa urusan alih teknologi terkait dengan fulus, dan bukan tulus apalagi urusan seiman. Amat disayangkan para penguasa di Jakarta cukup kikir untuk mengalirkan uang dalam nominal besar guna membeli kereta kebal yang memiliki power to weight ratio 22 horsepower per ton dalam jumlah besar. Sejauh ini Medan Merdeka Barat hanya memberikan fulus senilai 135 juta US dollar untuk menyerap 18 unit tank sedang Kaplan, di mana 10 diantaranya telah diserahkan kepada Satuan Kavaleri TNI Angkatan Darat. Sedangkan 8 kendaraan lapis baja blasteran sisanya masih menunggu penyerahan dari PT Pindad kepada unit lapis baja Tentara Darat Indonesia. Kegiatan penghematan dalam memesan tank yang mengadopsi meriam karya anak bangsa Belgia memunculkan pertanyaan tentang masa depan tank medium Kaplan di negeri asal Alia Anastasia. Populasi di dunia kereta berperisai yang didesain dan dikembangkan berdasarkan pengalaman FNSS ini memang sangat mengkhawatirkan,
sebab sejak 2018 selalu menjadi pecundang dalam sejumlah kontes tank di beberapa negara berkembang. Sampai sekarang tank sedang Kaplan yang merupakan saudara kandung dari Kaplan 10, Kaplan 20 dan Kaplan 30 belum laku terjual di luar Jakarta. Dengan jumlah populasi yang sangat mengkhawatirkan, menjadi tantangan bagi Jakarta untuk menambah lagi jumlah kendaraan lapis baja tersebut. Zonder Indonesia, populasi tank yang memakai turret John Cockerill 3015 tidak akan bertambah selama FNSS dan PT Pindad masih kalah saing di pasar antar bangsa. Kampung asal Cireng masih terlalu cinta dengan AMX-13, di mana dari 12 batalion kavaleri yang mengoperasikan tank sebagai senjata utama, hanya 2 batalion kavaleri saja yang bebas dari AMX-13. Kedua batalion kavaleri itu memakai Leopard 2 A4+ dan Leopard 2 RI sebagai senjata pemukul, yang mana kendaraan lapis baja karya anak bangsa Jerman itu sudah battle proven. Apakah karena masih terlalu cinta dengan AMX-13 sehingga upaya pindah ke lain hati susah dilakukan? Apakah tank keluaran Prancis yang tidak kebal peluru terhadap peluru meriam masa kini tersebut masih dipertahankan karena akan merugikan peringkat GFP Indonesia bila dipensiunkan? Selama era Orde Baru tidak ada kemajuan berarti dalam urusan kendaraan lapis baja di Indonesia, karena rezim Soeharto masih mengandalkan tank dan APC buatan 1950-an bagi kavaleri TNI, Angkatan Darat dan Korps Marinir. Walaupun pada akhir 1970-an Jakarta mendatangkan AMX-13 dari Amsterdam, pengadaan tersebut hanya merupakan tambahan terhadap tank yang sama yang diakuisisi di era Orde Lama. Pada awal 1980-an, Washington mengeluarkan lisensi ekspor V150 ke Jakarta, di mana kendaraan lapis baja roda ban buatan Cadillac Gage diakuisisi dalam jumlah yang cukup banyak. Baru pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Presiden Soeharto, Indonesia tergerak hati mendatangkan kendaraan lapis baja seperti Scorpion dan Stormer keluaran Alvis dan VAB buatan Renault. Akuisisi 18 buah medium tank Kaplan pada 13 April 2019 tercatat sebagai pengadaan kendaraan tempur roda rantai pertama sesudah Jakarta menganugerahkan kontrak 103 Leopard 2 A4+ dan Leopard 2 RI kepada Rheinmetall. Akan tetapi sangat disayangkan hingga detik ini, Syarikat Pertahanan Indonesia belum mampu melakukan manufaktur sasis tank sedang Kaplan, sehingga masih tergantung pada pasokan sasis dari FNSS. Dibutuhkan investasi fulus dalam jumlah yang tidak sedikit agar firma yang berbasis di Kiara Condong tersebut mempunyai fasilitas produksi tank yang lengkap untuk kendaraan lapis baja yang mengadopsi sistem transmisi produksi Ellison Caterpillar. Memang memproduksi kendaraan lapis baja seperti Kaplan tidak gampang, seperti melakukan karoseri maung yang memakai sasis mobil keluaran Toyota, Isuzu dan SsangYong yang telah tersedia di pasar. Pada 2022 sebenarnya sudah muncul rencana agar Kementerian Pertahanan kembali memberikan pesanan tank yang ditenagai oleh sistem pendorong karya anak bangsa Amerika Serikat kepada FNSS dan PT Pindad. Akan tetapi masa tersebut lewat, tidak terdengar lagi bagaimana rencana mengucurkan fulus kepada dua firma Land System. Dalam perkembangan terbaru, Indonesia kembali menunjukkan niatnya untuk menambah populasi tank sedang Kaplan agar populasinya di dunia tidak lagi langka. Dinamika demikian tentu saja menggembirakan bagi upaya guna membesituakan dan atau memindahkan AMX-13 ke museum dan monumen, sehingga perlahan tapi pasti jumlah batalion kavaleri yang bebas dari kereta kebal AMX-13 semakin bertambah. Menilik anggaran yang dialokasikan untuk akuisisi tank medium Kaplan
Jumlah tank hasil kawin campur Turki dan Indonesia diperkirakan hanya 10 buah saja. Sumber pembiayaan program akuisisi kendaraan lapis baja tersebut berasal dari skema pinjaman dalam negeri atau PDN, sehingga dapat dipastikan lender ialah Bank BUMN. Besaran PDN bagi kereta berperisai yang dilengkapi dengan senapan mesin 7,62 mm cukup kecil. Dengan demikian, sepertinya agak sulit untuk mengharapkan tank sedang Kaplan dapat menggusur AMX-13 secara besar-besaran sebelum dekade ini selesai. Melengkapi 1 batalion kavaleri dengan tank sedang Kaplan saja dan bebas dari AMX-13 masih merupakan pekerjaan besar di tengah program paket hemat belanja tank medium blasteran.